Perkuat ketahanan pangan dan gizi. Dinas Pangan Maluku Utara gelar rakor penanganan kerawanan pangan dan gizi. Gubernur Maluku Utara melalui asisten 1 Gubernur Kadrila Ece membuka secara langsung rapat koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Malut di ruang pertemuan penginapan Yusmar pada Jumat 14 November. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama tentang tujuan, sasaran, strategi, dan aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dan untuk meningkatkan kewaspadaan dan sinergi antar lembaga dan daerah dan untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi serta memastikan program bantuan gizi tepat sasaran bagi kelompok rentan. Kadrila Ece dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah-langkah konkret untuk menjaga ketahanan pangan di Maluku Utara dengan menghadirkan peserta dari semua kabupaten kota di Maluku Utara sehingga semua siap mempersiapkan ketahanan pangan sekaligus dengan gizi sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Bersama dengan ini hadir juga program nasional MBG Makan Bergizi Gratis yang kehadirannya akan terus meningkat, maka kebutuhan pangan juga harus tercukupi dan harus dijawab oleh Dinas Pangan. Saya memberikan apresiasi kepada Dinas Pangan, khususnya Kadis Pangan Denny Chan, karena gerakan-gerakan yang dilakukan saat ini dengan mengkolaborasikan semua kabupaten kota dalam rangka peningkatan pangan di Provinsi Maluku Utara, tugasnya. Sementara Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Denny Chan, kepada media mengatakan, Dinas Pangan Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan dari pelaksanaan kebijakan gubernur, terutama untuk memajukan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan penguatan pangan di Provinsi Maluku Utara. Rakor ini sangat penting untuk kita lakukan karena ada hal-hal yang menyebabkan kerawanan pangan seperti bencana alam, situasi darurat atau terjadi kelangkaan ketersediaan pangan. Itu akan menyebabkan kerawanan pangan. Begitu juga kenaikan harga bisa berpotensi kerawanan pangan, tuturnya. Menurutnya, hal-hal itu yang membuat Dinas Ketahanan Pangan Maluku Utara harus melakukan intervensi di semua kabupaten kota. Adapun intervensi yang dilakukan seperti menggelar kegiatan gerakan pangan murah, melakukan pemantauan terhadap distributor pangan di lapangan, serta meningkatkan produksi pangan dengan berkoordinasi lewat dinas terkait seperti Dinas Pertanian. Diketahui, kerawanan pangan merupakan masalah kompleks karena beragam faktor menjadi penyebab dan berbagai masalah yang akan ditimbulkan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan antara lain yaitu kekurangan pasokan pangan, keterjangkauan harga untuk memperoleh pangan yang cukup, keterbatasan akses fisik untuk memperoleh pangan, dan rendahnya tingkat pendapatan yang pada akhirnya akan memperburuk konsumsi pangan masyarakat. Dan ini adalah merupakan langkah konkret untuk membaca ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara, di mana di sini juga dihadirkan peserta kabupaten kota sehingga semua siaga mempersiapkan ketahanan pangan sekaligus dengan gizi sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu kemudian bersamaan dengan ini juga hadir program nasional MBG, di mana kehadiran MBG yang nanti akan terus meningkat, maka kebutuhan pangan juga harus tercukupi dan harus dijawab, dan ini peran dari Dinas Pangan. Saya memberikan apresiasi kepada Kadis Pangan Pak Denny Chan, di mana gerakan-gerakan yang dilakukan saat ini dengan mengkolaborasikan dengan semua kabupaten kota dalam rangka peningkatan pangan di Provinsi Maluku Utara. Jadi kita Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan dari pelaksanaan kebijakan gubernur dan wakil gubernur, terutama untuk mewujudkan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Salah satunya adalah penguatan ketahanan pangan ya di Provinsi Maluku Utara, dan hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi di Provinsi Maluku Utara. Kenapa ini penting untuk kita lakukan? Karena ada hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kerawanan pangan. Misalnya kalau terjadi bencana alam, situasi darurat, atau terjadi kelangkaan ketersediaan pangan, maka akan terjadi kerawanan pangan. Kalau kenaikan harga, masyarakat kurang akses terhadap pangan karena kenaikan harga, ini juga akan berpotensi terjadi kerawanan pangan. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian hari ini kita lakukan koordinasi untuk melakukan antisipasi ya, dan apa yang perlu diintervensi dilakukan oleh baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kalau misalnya kenaikan harga, kita perlu lakukan misalnya
stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui gerakan pangan murah. Pemantauan di lapangan, kita koordinasi dengan distributor pedagang agar harga jangan naik atau bisa stabil. Dari Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara, tim MMC TV mengabarkan.